Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kami kelompok 5. Dalam video ini kami akan membahas materi fisika kelas 12 mengenai pembahasan teknologi digital. Kami, kelompok 5, beranggotakan Az-Zahra Ainul Qalbi, Insyaniah Nurul Hikmah, M. Fadil Al-Mubarak, Rizmi Aulia Syahidah, dan Wisli Rahman Nurdin. Dalam pembahasan teknologi digital ini, ada beberapa materi yang akan kami bahas, yaitu yang pertama mengenai pengertian teknologi digital, transmisi data, penyimpanan data, teknologi digital dalam kehidupan sehari-hari, lalu ada kelebihan dan kekurangan dari teknologi digital, dan yang terakhir yaitu perbedaan teknologi digital dan analog. Yuk langsung saja kita simak. Pengertian teknologi digital. Era digital mulai hadir karena adanya revolusi yang awalnya dipicu oleh suatu generasi remaja yang lahir di tahun 80-an. Digital adalah suatu bentuk modernisasi ataupun pembaharuan dari penggunaan teknologi yang mana sering dihubungkan dengan hadirnya internet dan teknologi komputer, di mana seluruh halnya bisa dilakukan dengan suatu peralatan canggih agar mampu mempermudah urusan manusia. Teknologi digital adalah suatu alat yang tidak lagi menggunakan tenaga manusia secara manual, tetapi lebih pada sistem pengoperasian otomatis dengan sistem komputerisasi atau format yang dapat terbaca oleh komputer. Teknologi digital pada dasarnya hanyalah sistem penghitung sangat cepat yang memproses semua bentuk-bentuk informasi sebagai nilai-nilai numerik atau kode digital. Teknologi digital berpondasikan pada teknologi komputer, internet, dan smartphone. 2. Transmisi data. Transmisi data merupakan suatu proses pengiriman data dari sumber data ke suatu penerima data menggunakan media komputer ataupun elektronik. Ada beberapa bagian penting yang terdapat di dalam transmisi data, yaitu sinyal dan modulasi, media transmisi data, dan arah transmisinya. Yang pertama, sinyal dan modulasi. Sinyal dan modulasi merupakan gelombang elektromagnetik yang digunakan untuk mentransmisikan data atau informasi dari suatu tempat ke tempat lainnya. Nah, sinyal ini dikelompokkan menjadi dua, yaitu sinyal analog, yang kedua yaitu sinyal digital. Sinyal analog merupakan sinyal untuk menampilkan data analog. Nah, contohnya adalah suara, audio, dan juga video. Sinyal digital merupakan sinyal untuk menampilkan data digital. Data digital merupakan data yang memiliki deretan nilai yang berbeda dan memiliki cara sendiri. Nah, data tersebut harus ditransmisikan dalam bentuk biner terlebih dahulu. Jadi, data ini ditransmisikan dalam bentuk deretan bit. Nah, sedangkan untuk modulasi adalah penggabungan bentuk sinyal data dan sinyal pembawa atau carrier untuk mentransmisikan informasi dengan tujuan efisiensi dan meminimalisir noise. Yang kedua, ada media transmisi data. Nah, media transmisi data merupakan media yang digunakan untuk mengirimkan data. Jadi dapat menghubungkan pengirim dengan penerima tersebut. Media transmisi data ini dapat dibagi menjadi dua, yaitu media transmisi berkabel atau wire dan media transmisi nirkabel atau wireless, yaitu media transmisi tanpa kabel. Nah, media transmisi berkabel atau wired ini ada 3 macam, yaitu ada kabel pilin, koaksial, dan serat optik. Lalu media transmisi wireless atau nirkabel ini adalah media yang bisa mentransmisikan data dan tidak dijadikan untuk pemandu. Transmisi data ini biasanya dilakukan dengan menggunakan sebuah alat bantu yang dikenal dengan antena atau transceiver. Yang ketiga, arah transmisi data. Nah, arah transmisi data ini merupakan proses yang menjelaskan bagaimana arah kontak transmisi data yang terjadi antara pengirim dan penerima data. Dalam perjalanannya, alat transmisi data ini dibagi menjadi 3, yaitu antara lain transmisi simplex atau satu arah, transmisi half duplex bergantian, dan transmisi full duplex atau transmisi 2 arah. Lalu ada peralatan transmisi data. Peralatan yang digunakan untuk melakukan transmisi analog yaitu dengan pemancar radio. Sedangkan yang digunakan untuk melakukan transmisi data secara digital antara lain yaitu telepon seluler, televisi digital, dan komputer yang terhubung ke jaringan.
Baik, bismillahirrahmanirrahim. Saya Wisnu Nurdin akan menjelaskan tentang sejarah penyimpanan data. Penyimpanan data berasal dari bahasa Inggris, yaitu data storage atau sering disebut sebagai memori komputer. Merujuk kepada komponen komputer, perangkat komputer, dan media perekam yang menyediakan data digital yang digunakan untuk beberapa interval waktu. Perkembangan media penyimpanan data dari masa ke masa. Seiring perkembangan zaman, maka teknologi juga semakin maju dan berkembang. Hal ini berimbas pada media penyimpanan data yang terus berevolusi dari masa ke masa. Berikut akan jadi berita bahas mengenai macam-macam media penyimpanan data dari masa ke masa. Yang pertama, punch card adalah selembar kertas kaku yang berisi baik perintah untuk mengendalikan mesin otomatis atau data untuk aplikasi pengolahan data. Kedua, perintah dan data diwakili oleh ada atau tidak adanya lubang di posisi yang telah ditentukan. Media ini ditemukan pada tahun 1725 oleh Basil Bouchon dan terus digunakan hingga tahun 1970. Punch card ini memiliki 90 kolom dan berjumlah data yang bisa disimpan atau kapasitas di dalam media penyimpanan ini sangatlah kecil. Selain itu, fungsi utama media ini bukan untuk menyimpan informasi atau data untuk manusia, melainkan untuk menyimpan pengaturan atau setting untuk mesin yang berbeda. Yang kedua, punch tape. Orang pertama yang mengetahui penggunaan paper tape yang biasanya digunakan untuk mesin faksimili dan mesin telegram tahun 1846 ini bernama Alexander Bain. Setiap baris tape menampilkan satu karakter, tetapi karena kita bisa melipatnya dengan mudah, maka media ini dapat menyimpan data lebih banyak daripada punch card. Ketiga, Selectron Tube. Pada tahun 1946, RCA mulai mengembangkan Selectron Tube yang merupakan awal format memori komputer. Perangkat ini berukuran 10 inci dan dapat menyimpan data sebanyak 4096 bits. Tetapi harga satu buah Selectron Tube ini sangatlah mahal dan umurnya pun sangatlah pendek di pasaran. 4. Magnetic tape. Media penyimpanan ini telah digunakan pertama kali oleh IBM untuk menyimpan data pada tahun 1950-an. Sebuah roll magnetic tape dapat menyimpan data setara dengan 10.000 punch card. Fenomena ini membuat magnetic tape menjadi sangat populer sebagai cara menyimpan suatu data komputer hingga pertengahan tahun 1980-an. Kelima, compact cassette. Compact cassette ini merupakan salah satu bagian dari magnetic tape. Media penyimpanan ini dikenalkan oleh Philips pada tahun 1963, namun tidak sampai tahun 1970-an menjadi populer. Komputer-komputer seperti ZX Spectrum, Commodore 94, dan Amstrad CPC menggunakan compact cassette atau yang lebih sering disebut dengan kaset ini untuk menyimpan data. 6. Magnetic drum. Magnetic drum memiliki panjang 16 inci yang bekerja 12.500 putaran per menit atau 12.500 rpm. Media penyimpanan jenis ini digunakan sekitar tahun 1950-an sampai 1960-an. Media ini digunakan untuk menunjang komputer IBM 650 yang dilengkapi sekitar 10.000 karakter dari memori utama. 7. Disket. Disket ini diperkenalkan pertama kali pada tahun 1969. Saat itu media ini hanya membaca saja atau istilahnya hanya read only. Maksudnya adalah ketika data tersimpan, data tidak lagi bisa dimodifikasi atau dihapus dari dalam floppy disk ini. Ukuran media ini hanya sekitar 8 inci dan hanya dapat menyimpan data sekitar 80 KB atau kilobyte. 4 tahun kemudian, floppy disk yang baru muncul dan dapat menyimpan data sebanyak 256 kilobyte. 8. Zip disk. Zip disk adalah contoh alternatif penyimpanan
penyimpan disket yang berkapasitas lebih besar, diproduksi oleh Lomega Corp. Zip disk adalah disk berlapis magnetik berkualitas tinggi yang memiliki kapasitas sebesar 100, 200 atau 250 bahkan 750 MB. Untuk ukuran 100 MB saja kapasitas untuk melampaui 70 kali kapasitas disket biasa. Hard drive. Ini merupakan hard disk drive yang pertama kali dibuat dan diproduksi oleh perusahaan IBM pada tahun 1956 yang kemudian disebut sebagai HDD generasi pertama. HDD pertama ini ditemukan dan diciptakan oleh Reynold Johnson. HDD ini berlabel RAMAC 305 yang mempunyai kapasitas 5 megabits atau 5 juta bits dan berukuran 24 inci dan menggunakan single head dalam aksesannya. 10. Hard disk. Hard disk pertama yang berkapasitas 500 GB adalah Hitachi Dextar 7000. Satu hard drive Hitachi ini setara dengan 120.000 hard drive pertama di dunia dari IBM 305 RAMAC. Media ini menjadi terkenal karena harganya yang lebih murah serta kapasitasnya yang menjauhi hard drive pertama milik IBM. Selain itu, proses penyimpanan datanya juga relatif cepat. 11. Laserdisc. Tahun 1958, media lain bernama Laserdisc berhasil ditemukan dan pada tahun 1972 untuk pertama kalinya video disk didemonstrasikan kepada publik. 6 tahun kemudian, sekitar tahun 1978, media ini telah tersedia di pasar. Hal yang tidak mungkin manusia simpan pada tahun sebelumnya dapat disimpan di media penyimpanan ini. 12. CD, DVD, HD, DVD, dan Blu-ray. Perkembangan lebih lanjut dari Laserdisc adalah compact disc. Media penyimpanan ini muncul pada tahun 1979, hasil kerja dari Philips dengan Sony. Ukuran compact disc ini lebih kecil dibandingkan Laserdisc. Penjualan compact disc ini pun mulai meledak di pasar pada tahun 1982. Kemudian CD ini terus berevolusi menjadi DVD, HD, DVD, dan Blu-ray, yang tentunya memiliki kapasitas penyimpanan yang jauh lebih besar, namun bentuknya tidak berubah. 13. Memory card. Memory card pertama kali dikeluarkan sekitar tahun 1990-an. Memory card mengalami evolusi yang cukup besar juga dari segi ukuran dan besar dari penyimpanan. Media ini biasanya dipakai pada device atau alat elektronik yang bersifat praktis atau portable seperti ponsel atau kamera. Perkembangan memori ini juga mempelopori keluarnya flash disk. 14. USB flash drive. Pada tahun 1999, Amir Ben, Dov Moran, dan Oron Ognen menemukan sistem penyimpanan data terbaru, USB flash drive atau biasa kita sebut flash disk. Tidak seperti memory card yang sering digunakan pada media elektronik portable. Media ini biasanya digunakan untuk memindahkan data dari satu komputer ke komputer lainnya atau untuk menyimpan data komputer sebagai backup atau cadangan. Perkembangan USB ini mengalami perubahan pesat. Dari kapasitasnya yang dulu hanya sampai beberapa megabyte saja, sekarang ini media USB flash drive dapat menyimpan sampai 16 GB atau mungkin lebih. 15. External hard disk. Fungsi dari external hard disk ini sama seperti hard disk biasa. Bedanya media ini bisa dibawa kemana-mana tanpa harus membongkar komputer kamu. Biasanya media ini juga digunakan sebagai media penyimpan data cadangan. Sama seperti flash disk, kapasitas tertinggi untuk media ini telah mencapai 2 TB. 16. SSD atau Solid State Drive. Nama Solid State Drive mungkin sudah mulai sering terdengar di telinga kita, apalagi kehadiran platform Ultrabook yang kian populer turut mendongkrak popularitas SSD sebagai media penyimpanan. SSD sendiri adalah media penyimpanan berbasis chip flash yang berjenis non-volatile memory
Non-volatile memory memungkinkan data yang tersimpan di SSD tidak hilang meski aliran listrik terputus. Sedangkan yang berjenis volatile akan kehilangan data ketika aliran listrik terputus, seperti memori RAM, random access memory. 17. Cloud storage. Cloud storage adalah media penyimpanan online di mana kamu dapat menyimpan data pada server virtual yang tersedia. Dengan adanya cloud storage, kamu tidak perlu lagi menyimpan data pada hard drive, CD ataupun hardware lainnya. Namun untuk bisa menggunakannya, kamu memerlukan koneksi internet. Yang keempat, contoh teknologi digital dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama, berkomunikasi secara lisan dan tulisan melalui aplikasi smartphone. Yang kedua, melakukan pertemuan daring seperti e-learning dan Zoom meeting. Yang ketiga, saling berkirim dokumen pelajaran menggunakan email. Yang keempat, seorang animator membuat karya animasi dengan menggunakan perangkat lunak desain grafis. Yang kelima, perusahaan mobil mulai mengembangkan teknologi mobil listrik. Yang keenam, dokter mendeteksi kondisi kesehatan organ dalam menggunakan MRI. Yang ketujuh, pembuatan smart TV untuk mendukung perkembangan digital. Yang kedelapan adalah fingerprint scanner atau pemindaian sidik jari. Yang kesembilan adalah kamera DSLR. Dan yang terakhir adalah compact disc atau CD. Kelebihan dan kekurangan teknologi digital. Kelebihan, data yang terkirim dari satu tempat ke tempat lain tidak terpengaruh cuaca buruk dan noise karena data yang tertransmisikan dalam bentuk sinyal digital. Berbagai tipe sistem komunikasi tersedia dan dapat terpakai, biaya perawatan lebih rendah karena lebih praktis dan stabil, mendorong peningkatan ekonomi yang jauh lebih baik, lebih praktis untuk melakukan aktivitas sehari-hari. Kekurangan dari teknologi digital, kesalahan yang mungkin terjadi pada saat mengubah sinyal analog ke digital atau digitalisasi, kemungkinan tercurinya data digital yang penting seperti nomor rekening, data pekerjaan, dan lain-lain oleh hacker ataupun virus, membuat ketergantungan yang berlebihan pada penggunanya yang dapat menghambat kemampuan empati dan sosial secara nyata. Penyebaran belum merata, membuat orang semakin malas karena kemudahan dan kecepatannya. Perbedaan teknologi digital dan analog. Perbedaan antara teknologi digital dan teknologi analog ini bisa dikatakan saling bertolak belakang satu sama lain, di mana teknologi digital memiliki akurasi yang lebih tinggi dibandingkan teknologi analog yang memiliki akurasi lebih rendah. Kemudian, sinyal digital lebih mudah disimpan dibandingkan sinyal analog yang lebih sulit disimpan. Kemudian transmisi jarak jauh teknologi digital mengalami sedikit penurunan kualitas. Sedangkan teknologi analog transmisi jarak jauhnya cenderung mengalami penurunan kualitas. Maka bisa disimpulkan teknologi analog ini cenderung atau lebih berpotensi mengalami penurunan kualitas dibandingkan teknologi digital. Kemudian yang terakhir, teknologi digitalnya lebih mudah diproses dan dimanipulasi, sedangkan teknologi analog lebih sulit diproses dan dimanipulasi. Oke, itu tadi pembahasan mengenai teknologi digital dari kami. Semoga bermanfaat. Thank you for watching.